Mengingatkan, pertama kalinya kita harus tahu kode bahasa sebagai berikut. Mubtada, yaitu isim yang dirofakkan yang berada pada awal kalimah. Kalau dia diakhirkan, maka disebut mubtada muakhar, yang biasanya khobar muqaddamnya mentakdirkan mustaqirrun dari jar dan majrur. Mubtada, kodenya adalah mim, artinya adapun. Khobar ini adalah isim yang dirofakkan yang berada setelah mubtada. Namun jikalau khobar didahulukan disebut khobar muqaddam. Khobar kodenya adalah kho, artinya yaitu atau adalah. Fa'il, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama subjek, maka subjek inilah pelaku disebut fa'il. Fa'il adalah isim yang dirofakkan yang berada setelah fi'il. Fi'il ini juga disebut predikat dalam bahasa Indonesia atau kata kerja. Fa'il kodenya so dan fa atau alif fa. Artinya siapa atau apa. Maf'ul bih kodenya kaf fa. Artinya pada atau kepada. Maf'ul bih ini dikenal juga sebagai objek atau sesuatu yang dikenai. Na'at atau sifat kodenya kaf ain, artinya yang. Rujuk merupakan kembalinya domir kepada lafadz yang sebelumnya. Biasanya ini rujuk memakai angka 1 dan seterusnya. Ini dipakai pada domir yang kembali pada lafadz sebelumnya. Badal kodenya ba. Maksudnya itu artinya. Hal kodenya ha, alif, lam. Artinya keadaannya. Zorof kodenya zo. Artinya dalam atau di. Masdar kodenya alif titik 3, artinya dengan. Bayan kodenya alif titik 2, artinya penjelasannya. Goyah kodenya alif titik 1, artinya walaupun. Domir sya'an kodenya titik 3, artinya tingkahnya. Tamyiz kodenya alif fa nun, artinya apanya. Dan yang paling penting dalam melogat itu tahu makna per kata. Penerapannya dalam kitab Sanusiah tentang akidah sebagai berikut. Alhamdulillah, adapun semua puji itu lillahi, kepunyaan Allah. Wassalatu, dan adapun rahmat, wassalamu, dan keselamatan itu ala rasulillahi, tetap atas utusan Allah. I'lam, ketahuilah oleh kamu, annal hukma, sesungguhnya hukum al-aqliya, yang sebangsa akal, itu yanhasiru, terbagi fi salasati aqsamin, di dalam 3 bagian. Al-wujubi, yang pertama wajib, wal istihalati, yang kedua mustahil, wal jawazi, dan yang ketiga jaiz. Fal wajibu, maka adapun wajib itu adalah ma, sesuatu, la yutasawwaru, yang tidak digambarkan, fil akli, di dalam akal, apa adamuhu, ketiadaannya ma. Wal mustahilu, dan adapun mustahil itu adalah ma, sesuatu, la yutasawwaru, yang tidak digambarkan, fil akli, di dalam akal, apa wujuduhu,
adanya ma. Wal jaiju, dan adapun jaiz itu adalah ma sesuatu yasihu yang sah fil akli di dalam akal apa wujuduhu adanya ma wa adamuhu dan tidak adanya ma. Wa yajibu, dan wajib ala kulli mukallafin kepada tiap-tiap orang yang mukallaf, yaitu orang yang balik dan berakal, syar'an dengan kewajiban syara. Ini masdar kita beri tanda alif titik 3. Apa yang wajib itu ayya'rifa, bahwasannya orang mukallaf ini harus mengetahui ma kepada sesuatu yajibu yang wajib. Apa itu ma? Pihak di maulana, pada haknya maulana, Tuhan kita semua. Jalla, halnya maulana, dat yang maha agung. Siapa? Maulana, dat yang maha agung. Wa azza, dan maha mulia. Siapa? Maulana. Wama, dan kepada sesuatu yastahilu yang mustahil. Apa? Ma. Wama, dan kepada sesuatu yajuju yang boleh. Apa itu? Ma. Wakaza, dan begitu pula seperti ini ma yajibu wama yastahilu wama yajuju. Yajibu wajib alaihi kepada kulli mukallaf apa ayya'rifa, bahwasannya dia harus mengetahui misla dzalika kepada seperti itu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuju. Pihak rusuli, pada haknya Rasul, para Rasul, alaihim, yaitu semoga tetap kepada para Rasul, as-salatu, adapun rahmat, wassalamu, dan keselamatan. Famimma, maka itu adalah ketetapan dari sebagian perkara yajibu yang wajib, li maulana bagi Tuhan kita semua, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla, yang mana maha agung siapa maulana, wa azza, dan maha mulia siapa maulana. Isruna, 20 apanya sifatnya. Wahya, halnya yang 20 sifat itu adalah al-wujudu, sifat wujud artinya ada, wal qidamu, dan sifat qidam artinya terdahulu tanpa mula, wal baqa'u, dan sifat baqa artinya kekal tanpa akhir, wa mukhalafatuhu, dan sifat mukhalafatuhu berbedanya Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah, lil hawadisi, berbeda bagi setiap yang baru. Wa qiyamuhu Ta'ala, dan sifat qiyamuhu Ta'ala, berdirinya Allah Ta'ala, zat yang maha tinggi, siapa Allah, binafsihi, dengan zatnya. Maksudnya la yabtakiru, tidak butuh siapa Allah, atau maulana, ila mahalin, kepada tempat, wala mukhassisin, dan kepada yang mengadakannya. Wal wahdaniyatu, dan sifat wahdaniyat artinya tunggal. Maksudnya la saniya, tidak ada yang kedua lahu bagi maulana, fi dzatihi, di dalam zatnya, wala, dan tidak ada yang kedua bagi maulana fi sifatihi, di dalam sifat-sifatnya, wala, dan tidak ada yang kedua bagi maulana fi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya.
Fahadhihi, maka adapun ini yang disebutkan itu adalah sittu sifatin, 6 sifat. Al-ula, adapun yang pertama itu adalah nafsiyatun, sifat nafsiyah. Wahya, yang mana sifat nafsiyah itu adalah al-wujudu, sifat wujud. Wal khamsatu, dan adapun yang 5, ba'daha, yang berada setelah sifat nafsiyah itu adalah salabiyatun, sifat salabiyah. Summa yajibu, kemudian wajib, lahu bagi Maulana Ta'ala, keadaannya zat yang maha tinggi, siapa Maulana, apa sab'un sifatin, 7 sifat. Tusama, yang diberi nama apa sab'un sifat, sifatil ma'ani, pada sifat ma'ani. Wahya, yang mana sifatul ma'ani itu al-qudratu, sifat kudrat, artinya zat yang maha kuasa. Wal iradatu, dan sifat iradat, zat yang maha berkehendak. Al muta'alliqani, yang mana sifat kudrat dan iradat memiliki hubungan keduanya, bijami'il mumkinati, kepada seluruh mungkin atau makhluk. Wal ilmu, kemudian sifat ilmu, artinya mengetahui. Al muta'alliqu, yang berhubungan, bijami'il wajibati, kepada seluruh perkara yang wajib. Wal jaizati, dan kepada seluruh perkara yang jaiz. Wal mustahilati, dan kepada seluruh perkara yang mustahil. Wal hayatu, dan kemudian sifat hayat, artinya hidup. Wahia, yang mana sifat hayat itu adalah la tata'allaku, tidak berhubungan apa sifat hayat bisyai'in, kepada sesuatu pun. Wasam'u, dan kemudian sifat sama, artinya maha mendengar. Wal basaru, dan sifat basor, artinya melihat. Al muta'alliqani, yang berhubungan keduanya, bijami'il mawjudati, kepada seluruh perkara yang ada. Wal kalamu, kemudian sifat kalam, artinya berbicara. Alladzi laisa, yang bukan sifat kalam itu, biharfin, huruf, wala sautin, dan bukan pula suara. Wa yata'allaku, dan berhubungan apa sifat kalam, bima, pada sesuatu, yata'allaku, yang berhubungan, bihi, kepada ma, apa al-ilmu, sifat ilmu, minal muta'alliqati, yaitu dari beberapa hubungan. Summa sab'un sifatin, kemudian wajib bagi Maulana apa sab'un sifatin, 7 sifat-sifat. Tusama, yang diberi nama apa sab'un sifat, sifatin ma'nawiyatin, pada sifat-sifat ma'nawiyah. Wahya, yang mana sifat ma'nawiyah itu adalah mulazimatun, sifat-sifat yang memastikan, lisab'i, kepada 7 sifat al-ula, yang terdahulu. Wahya, yang mana sifat ma'nawiyah itu adalah kaunuhu ta'ala, adanya Allah Ta'ala itu, qadiron, dat yang maha kuasa, wa muridan, dan dat yang maha berkehendak, wa aliman, dan dat yang maha mengetahui, wa hayyan, dan dat yang maha hidup, wa sami'an, dan dat yang maha mendengar, wa basiron, dan zat yang maha melihat, wa mutakalliman, dan zat yang maha
berbicara, berfirman tanpa suara dan tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma, dan yaitu dari sebagian sifat, yastahilu yang mustahil apa itu sifat, fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala, halnya yang maha tinggi siapa Allah. Isruna adapun 20 apanya sifatan sifatnya, maksudnya 20 sifat mustahil bagi Allah. Wahia yang mana isruna sifatan itu adalah andadul isrina lawan 20 sifat al-ula yang pertama. Wahia yang mana andadul isrina ula itu adalah al-adamu yang pertama sifat adam artinya tidak ada. Wal hudusu dan yang kedua sifat hudus artinya baru. Wa turubul adami dan yang ketiga sifat turubul adam artinya datangnya ketiadaan atau binasa. Itu diantaranya sifat yang mustahil bagi Allah. Wal mumasalatu lil hawadisi, dan yang keempat dari sifat mustahil adalah mumasalatu lil hawadisi. Al mumasalatu menyamainya Allah lil hawadisi kepada makhluk yang baru. Bi ayyakuna gambarannya di sini pakai kode so, yang mana so ini kode litaswir. Jadi ba di sini maknanya litaswir. Bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada siapa Allah itu jirman jirim. Ayat al-khudu maksudnya mengambil siapa zatuhu zatnya Allah, al-aliyatu yang maha tinggi, qadran kepada seukuran, mengambil kepada seukuran minal firogi dari tempat yang kosong. Awayakuna atau adanya siapa Allah itu aradon sifat, yakumu yang menetap apa itu arad bil jirmi kepada jirim. Awayakuna atau ada siapa Allah itu pijihatin berada di sebuah arah lil jirmi bagi jirim. Aulahu atau adanya itu bagi Allah apa huwa adapun jirim itu jihatun sebagai arah, dalam arti jirim sebagai arah bagi Allah itu adalah mustahil. Atau adanya Allah itu yutaqayyadu di kaidi atau terikat bimakanin dengan tempat atau zamanin atau waktu. Jadi mustahil Allah terikat oleh tempat dan waktu. Awtatasifu atau tersifati siapa zatuhu zatnya Allah al-aliyatu yang maha tinggi bil hawadisi dengan sifat-sifat yang baru. Awatasifu atau tersifati siapa Allah bisigori dengan bentuk kecil, aw bil kibari atau dengan bentuk besar. Awatasifu atau tersifati siapa Allah bil agrodi dengan sifat agrod, yaitu sifat agrod ini adalah tujuan untuk mengambil upah fil af'ali di dalam pekerjaan-pekerjaannya, wal ahkami dan di dalam hukum-hukumnya. Wa kadza dan seperti ini juga mustahil, yastahilu mustahil alaihi kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Apa itu Allah yakuna bahwasanya tidak ada siapa Allah itu qaiman berdiri binafsihi dengan zatnya Allah. Bi ayakuna gambarannya bahwasanya ada siapa Allahu Allah itu sifatan sifat. Yakumu yang menetap apa itu sifat di mahalin pada tempat, aw yahtaju atau butuh siapa Allah bimukhassisin kepada zat yang mengadakannya. Wakaza dan seperti ini juga mustahil, yastahilu mustahil alaihi ta'ala kepada Allah Ta'ala apa Allah yakuna bahwasanya tidak ada siapa Allah itu wahidan zat yang maha tunggal. Bi ayakuna gambarannya bahwasanya ada siapa Allah itu murakiban yang tersusun fi zatihi pada zatnya Allah, aw sifatihi atau pada sifatnya Allah, aw yakuna atau ada ma'ahu besertanya Allah bil wujudi pada kenyataannya apa mu'assirun dat yang berpengaruh selain Allah. Wa kadza dan seperti ini juga mustahil,
yastahilu mustahil alaihi ta'ala kepada Allah ta'ala. Apa al-ajju sifat ajju artinya lemah, mungkin lima dari mungkinnya segala sesuatu, wa ijadi syai'in dan mengadakan sesuatu minal alami dari alam, ma'akarohatihi beserta terpaksanya Allah liwujudihi kepada mengadakannya sesuatu tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasannya mustahil bagi Dia tidak tunggal, baik itu dalam datnya, sifatnya atau dalam perbuatannya. Misalnya Dia tersusun pada datnya atau pada sifatnya, atau juga pada perbuatannya itu ada dat lain yang bisa mengadakan dan mentiadakan seperti Allah. Itu adalah mustahil. Begitu pula mustahil bagi Dia itu adalah lemah dalam mengadakan sesuatu. Jadi Dia tidak bisa mengadakan, itu adalah mustahil. Atau mengadakan sesuatu itu beserta terpaksa mengadakannya, itu juga mustahil. Tapi Dia mengadakan segala sesuatu itu dengan kehendaknya. Maksudnya ada iradatihi, tidak ada kehendak mengadakan sesuatu lahu ta'ala bagi Allah ta'ala dalam mengadakan sesuatu itu adalah mustahil. Pama'adzuhuli atau mengadakan sesuatu itu ma'adzuhuli beserta lupa, awil goplati atau maksudnya beserta lupa. Mengadakan sesuatu beserta kelupaannya itu adalah mustahil. Abit ta'lili atau mengadakan sesuatu itu bita'lili oleh sebab karena sebuah alasan sehingga memang dia terpaksa mengadakannya, itu adalah mustahil. Abit tab'i atau mengadakan sesuatu itu oleh sebab tabiatnya, karakternya, sehingga sesuatu itu mestilah ada dan itu adalah mustahil. Wakadha dan seperti ini juga mustahil, yastahilu mustahil alaihi ta'ala kepada Allah ta'ala apa al-jahlu sifat jahlu artinya bodoh, wama dan sifat fi maknahu yang ada pada maknanya jahlun bimaklumima kepada sesuatu yang diketahui. Jadi mustahil Allah tidak tahu kepada sesuatu yang diketahui. Wal mautu dan mustahil sifat maut artinya mati. Wal somamu dan juga mustahil sifat somam artinya tuli. Wal umyu dan mustahil sifat umyun artinya buta. Wal bukmu dan juga mustahil sifat bukmun artinya bisu. Wadadu sifatil maknawiyati dan adapun lawan sifat-sifat maknawiyah itu adalah wadihatun jelas min hadhihi dari yang ini yang telah diceritakan. Itu dari lawan-lawan sifat ma'ani yang 7.